Pada tahun 2089 di Isle of Skye lepas pantai Skotlandia, pasangan arkeolog Elizabeth Shaw dan pacarnya Charlie Holloway menemukan peta bintang di sebuah gua yang mereka rekam di antara sisa-sisa reruntuhan budaya kuno yang tidak berhubungan. Mereka mengartikan ini sebagai ajakan dari para pelopor umat manusia. Peter Weyland, pendiri dan CEO Weyland Corporation yang sudah lanjut usia, mendanai pembuatan kapal penelitian luar angkasa ilmiah yang disebut USS Prometheus untuk mengikuti peta ke bulan jauh LV-223 beberapa tahun cahaya dari bumi. Awak kapal melakukan perjalanan dalam mode hibernasi dengan kecepatan ringan sementara android David tetap terjaga di kontrol pilot untuk memantau seluruh perjalanan mereka. Pada tahun 2093, kapal tersebut tiba di orbit di sekitar LV-223. Setelah terbangun dari hibernasi, para kru diberitahu tentang misi mereka untuk menemukan alien kuno, yang disebut insinyur, yang mungkin merupakan pencipta umat manusia. Mereka juga melihat pesan holografik dari Weyland sendiri, yang memberitahu mereka tentang pendanaannya untuk misi tersebut dan bahwa dia telah meninggal. Weyland juga memberitahu semua orang bahwa Charlie dan Elizabeth bertanggung jawab atas misi tersebut. These are ancient civilizations. So far from Earth. Prometheus memasuki atmosfer planet, menghadapi turbulensi yang menghilang saat menembus tutupan awan dan dapat melihat permukaan. Prometheus mendarat di dekat struktur alien dan tim termasuk Shaw, Holloway, dan David menjelajahinya, sementara Vickers dan Kapten Janek tetap berada di atas kapal dan memantau kemajuan mereka. You, boy, you're coming with us. Direktur misi Meredith Vickers memerintahkan mereka untuk menghindari kontak langsung dan kembali jika alien ditemukan. Di dalam piramida, mereka menemukan kantong udara untuk bernapas. Di ruang lembab yang dibuka David, mereka menemukan ratusan artefak seperti silinder, patung kepala humanoid monolitik, dan mayat alien raksasa yang dipenggal, yang dianggap sebagai salah satu insinyur. Mayat lain kemudian ditemukan dalam struktur tersebut, dan spesies tersebut dianggap telah punah. Mereka melihat rekaman arsip insinyur holografik yang berlari di koridor bereaksi terhadap keadaan darurat yang telah lama terjadi. David diam-diam mengembalikan sebuah silinder ke kapal, sementara silinder yang tersisa di dalam ruangan mulai mengeluarkan cairan gelap, yang diaktifkan oleh perubahan suhu atau atmosfer saat ruangan dibuka. Badai yang mendekat dengan cepat memaksa kru untuk kembali ke Prometheus, meninggalkan anggota kru Milben dan Vivild terdampar di struktur piramida setelah tersesat saat mencoba mencari jalan keluar. Shaw bersikeras mereka membawa kepala insinyur kembali ke kapal bersama mereka dan mereka hampir tidak berhasil kembali hidup-hidup. David menyelamatkan pasangan itu ketika mereka terlempar dari platform penguatan. Di kapal, Shaw dan petugas medis Ford menganalisis kepala insinyur, melepaskan helm yang berat dengan bantuan David. Mereka menemukan bahwa DNA-nya identik dengan ras manusia. Menggunakan jarum listrik, mereka menghidupkan kembali kepala untuk sementara. Namun, paparan atmosfer yang dapat bernapas, menyebabkan kepala insinyur yang terpenggal membusuk dengan cepat dan hancur. Belakangan, David menyelidiki silinder tersebut dan menemukan beberapa ampul berisi cairan hitam kental. Kru Prometheus mendiskusikan arti kehidupan, android David mempertanyakan mengapa dia diciptakan oleh manusia dan Shaw mempertanyakan keberadaannya sendiri karena dia tidak subur dan tidak dapat menciptakan kehidupan. David dengan sengaja menginfeksi Holloway dengan zat yang dia temukan di dalam ampul, menyembunyikannya di setetes cairan di jarinya dan mencelupkannya sebentar ke dalam segelas minuman sampahnya Holloway untuk merayakan penemuan mereka. Belakangan, Shaw dan Holloway yang terinfeksi berhubungan seks. Holloway kemudian melihat ke cermin dan melihat matanya berubah,
mereka rematik dan dia melihat organisme kecil seperti cacing perak muncul dari salah satu kornea matanya. Kembali ke dalam struktur, Fifield dan Milben melihat makhluk aneh seperti ular muncul dari genangan cairan hitam yang bocor dari silinder. Ketika Milben mencoba untuk memeriksa makhluk itu, ia dengan cepat meraih tangannya dan melingkari lengannya, mematahkannya dalam hitungan detik. Saat Fifield mencoba untuk memotongnya, cairan korosif dari salah satu makhluk itu melelehkan helm Fifield, membuatnya terkena cairan gelap yang bocor dari silinder. Makhluk itu kemudian masuk ke dalam jasnya dan memaksakan diri ke tenggorokannya. Keesokan paginya setelah badai mereda, kru Prometheus kembali ke bangunan tersebut dan menemukan mayat Milben. David menemukan sebuah ruangan berisi insinyur hidup dalam keadaan diam dan peta bintang holografik yang menyoroti beberapa sistem planet yang jauh. Dia melihat hologram insinyur mengaktifkan sistem navigasi. Salah satu planet yang akhirnya muncul adalah Bumi. Tiba-tiba sistem mati, meninggalkan hologram Bumi. David menemukan seorang insinyur di pos stasis terdekat dan dapat mendengar detak jantungnya. Infeksi Holloway dengan cepat merusak tubuhnya, dan dia dilarikan kembali ke kapal. Karena kondisinya tampak memburuk, Vickers menolak untuk mengizinkannya naik, dengan alasan protokol karantina. Ketika dia mendekati Vickers, memintanya untuk membunuhnya, dia membakarnya sampai mati dengan penyembur api. Shaw hancur. Pemindaian medis mengungkapkan bahwa Shaw, meskipun mandul, sedang hamil. David menaklukkannya untuk mengembalikannya ke bumi dalam keadaan diam. Dia mengambil salib yang diberikan ayahnya, mengatakan bahwa itu bisa terkontaminasi. Dia melarikan diri dan menggunakan pot operasi medis otomatis di tempat tinggal Vickers untuk mengeluarkan makhluk mirip cephalopoda yang mengerikan dari perutnya saat dia masih sadar. Weyland ditemukan dalam keadaan diam di atas kapal, dan terungkap bahwa Vickers adalah putrinya. Weyland menjelaskan kepada Shaw bahwa dia bermaksud meminta insinyur untuk membantunya menghindari kematiannya yang akan datang. Fifield yang bermutasi ditemukan tepat di luar teluk gantungan dan menyerang serta membunuh beberapa anggota kru sebelum bunuh diri. Janek berteori bahwa bulan tempat mereka berada digunakan oleh para insinyur sebagai pangkalan militer hingga mereka kehilangan kendali atas senjata biologis mereka, yaitu silinder dan cairan hitam yang dikandungnya. Kru yang tersisa kembali ke struktur dan membangunkan insinyur, yang menempati apa yang ditemukan sebagai kapal luar angkasa. David berbicara bahasa asing kepada insinyur, menanyakan mengapa mereka menciptakan umat manusia dan memintanya untuk memperpanjang umur penciptanya sendiri, Tuan Weyland. Insinyur menanggapi dengan mencongkel kepalanya dan membunuh Weyland dan Ford. Shaw kabur dari kapal alien saat diaktifkan oleh insinyur. David yang masih aktif menyarankan insinyur akan melepaskan ampul cairan hitam di bumi, sehingga membunuh setiap makhluk hidup di planet ini. Vickers memerintahkan Janek untuk kembali ke bumi, tetapi Shaw meyakinkannya untuk menghentikan kapal insinyur. Janek dan dua awaknya yang selamat lepas landas dan menabrakkan Prometheus ke kapal insinyur sementara Vickers melarikan diri dengan pot pelarian. Kapal insinyur yang cacat menabrak planet, jatuh ke Vickers, menghancurkannya. Shaw nyaris lolos dari kehancuran dirinya sendiri. Shaw pergi ke pot pelarian untuk mengambil persediaan dan menemukan bahwa keturunan aliennya yang diaborsi tetapi masih hidup telah tumbuh menjadi ukuran raksasa. Insinyur selamat dari kecelakaan itu, memasuki pot pelarian dan menyerang Shaw, yang melepaskan makhluk tentakel itu. Ia menaklukkan insinyur dengan memasukkan ovipositor ke tenggorokannya.
Shaw yakin dia terdampar di planet ini sampai David menghubunginya dan memberitahunya bahwa ada lebih banyak kapal insinyur di tempat lain di planet ini. Dia memulihkan sisa-sisa David dari kapal alien, mengambil kembali salib yang telah diambil David darinya, dan bersama-sama mereka melakukan perjalanan ke dan mengaktifkan kapal insinyur lainnya. Shaw dan sisa-sisa android David kemudian berangkat untuk melakukan perjalanan ke dunia asal insinyur, Paradise, dalam upaya untuk memahami mengapa mereka menciptakan umat manusia dan mengapa mereka kemudian berusaha untuk menghancurkannya. Dalam akhir film, di pod pelarian Vickers, makhluk asing keluar dari dada insinyur yang sekarat.